Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Panduangsa dan NPM 251705114. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi sipil 8-bit Logisim atau untuk memenuhi tugas UTS saya pada matkul organisasi dan arsitektur komputer. Kita langsung masuk ke pada CPU terdapat tiga komponen utama. Yang pertama adalah control unit atau CU, di mana CU ini sendiri berfungsi sebagai unit pengendali yang bertindak sebagai polisi lalu lintas data yang fungsinya itu mengkoordinasikan dan mengontrol operasi seluruh komponen dalam CPU. Kemudian ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, mesin kalkulasi utama prosesor, bertanggung jawab melakukan seluruh operasi aritmatika, yaitu penjumlahan ataupun pengurangan dan fungsi logika komparasi. Kemudian ada register, di mana register ini memori internal berkecepatan sangat tinggi, digunakan untuk menyimpan instruksi aktif, data sementara, dan alamat memori saat pemrosesan berlangsung. Nah, di sini ada komponen dari Logisim ini sendiri, yang mana ada Logisim 8-bit ini. Kemudian ada yang fungsinya itu menarik instruksi, memecahkannya, kemudian ada melakukan perhitungan dan juga mengatur aliran data ke seluruh komponen lain. Jadi bisa dibilang ini adalah jantung dari seluruh sistem operasi yang dibuat. Kemudian ada ROM, yang mana ROM itu singkatan dari read only memory, yang fungsinya itu sesuai namanya read only, jadi dia cuma bisa ngebaca. Jadi CPU itu cuma ngebaca deretan instruksi dari sini terus tuh ke atas ini dan ke bawah. Dan sini tuh ada kotak yang isinya itu kayak angka 02, 06, 04, 02, yang mana itu adalah heksadesimal atau perwujudan dari bahasa mesin, yaitu opcode dan juga operan. Kemudian ada RAM, yaitu random access memory, yang mana fungsinya sendiri itu buat nyimpan data sementara yang sedang diproses. ROM tadi kan cuma ngebaca inputnya doang, sementara RAM ini dia nyimpan data yang diproses ke CPU. Kemudian ada disk ini simpennya ya, RAM ini fungsinya buat nyimpen data yang diproses dari CPU ke penyimpanan sekunder kayak hard drive ataupun flash disk, yang mana fungsinya itu buat penyimpanan jangka panjang. Kemudian ada disk. Jadi disk ini fungsinya itu buat pakai file di luar kayak TXT ataupun gambar yang berupa BMP agar bisa ditampilkan di layar. Kemudian ada layar TTY yang ini nih kayak untuk nampilin outputnya dari apa input yang kita kasih di sini. Jadi di sini bakal munculin outputnya gitu, yang mana outputnya sendiri merupakan hasil processing dari komponen-komponen yang ada di sini. Dan juga ada keyboard, yang mana fungsinya buat masukin inputnya kayak angka ataupun huruf yang untuk bisa ditampilkan di TTY ini ataupun outputnya ini, dia harus dikonversiin dulu ke biner ataupun heksadesimal, yang mana dikirim ke CPU ini buat diproses. Kemudian ada tombol pengendalinya di sini yang ada clock. Jadi clock ini kayak detak jantung dari si program ini sendiri atau komponen-komponen ini sendiri, yang mana dia setiap kali nyala itu dia bakal ngerubah inputnya dari 0 ke 1, dan itu bakal ngelakuin satu siklus komputer, yaitu fetch, decode, dan juga execute. Di sini juga ada untuk mulai programnya, yaitu ada start atau stop, pin start atau stop. Kemudian ada pin reset, yang mana pin reset ini sendiri fungsinya itu untuk nge-reset ulang semua output yang udah ada di sini. Jadi kalau kita udah ada outputnya di sini, kita reset lagi jadi 0 lagi gitu.
Dan di sini ada alur kabelnya itu yang fungsinya itu selain menghubungkan komponen-komponen ini juga, komponen-komponen yang ada di sini, fungsi dari jalur kabel ini sendiri juga atau bus-bus ini fungsinya itu buat ngirim alamat atau address bus dan juga ngirimin data bus, juga ngirimin sinyal perintah seperti membaca atau menulis. Kemudian di sini ada siklus kerja mikroprosesor, yang mana seperti yang udah saya sebutkan tadi, ada fetch. Fetch ini ibaratnya sesuai namanya, fetch kayak mengambil kode instruksi berikutnya dari memori ROM berdasarkan nilai alamat program counter atau PC. Kemudian setelah kode instruksinya itu di fetch, ada proses decode, dimana decode ini sesuai namanya dia menerjemahkan kode mesin yaitu biner atau heksadesimal jadi sinyal logika yang bisa dimasukin di control unit atau menjadi sinyal logika di pengendali di control unit. Kemudian ada execute. Jadi execute ini sendiri sesuai namanya lagi, dia menjalankan sirkuit logika ALU untuk memindahkan register untuk mengeksekusi perintah bersangkutan. Yang terakhir itu ada store. Dia tuh nyimpen hasil dari 3 ini ke memori RAM atau register penampung utama. Nah, kemudian ada konsep Littleman Computer. Konsep Littleman Computer sendiri ini dirancang oleh Dr. Stuart Metnick pada tahun 1965 sebagai model teoritis komputer von Neumann untuk media edukasi. Menggunakan analogi pria kecil di dalam ruang CPU yang memproses surat di dalam kotak pos atau RAM. Menggunakan kalkulator register tunggal atau akumulator untuk mendemonstrasikan siklus fetch execute secara interaktif. Nah, kemudian di sini ada kategori set instruksi CPU, yang mana yang pertama itu ada data movement. Jadi di data movement ini sendiri ada 2 perintah, yang mana yaitu load dan store. Yang mana load sendiri itu mengambil data dan store itu menyimpan data dari memori ke register ataupun sebaliknya tanpa merubah nilai bit aslinya. Kemudian ada data processing. Data processing ini sendiri itu ya sekumpulan instruksi manipulasi bit yang diproses oleh ALU, yang ngeliputin semua operasi kalkulasi sama aritmatika sama logika dasar, yaitu AND or NOT. Kemudian ada control flow. Control flow ini sendiri itu merupakan instruksi lompatan atau percabangan yang digunakan untuk memodifikasi aliran program counter keluar dari urutan default dari atas ke bawah. Nah, kemudian ada arsitektur data dan bilangan, representasi heksadesimal. Jadi di mikroprosesor ini seluruh database itu cuman dibatasin jadi maksimal 8 digit biner. Jadi untuk semua datanya tuh maksimalnya itu 8 digit biner, nggak bisa lebih ataupun ya nggak bisa lebih. Nah, untuk supaya manusia itu bisa lebih mudah untuk memahaminya, digunakanlah deretan angka biner 0 atau 1. Digunakanlah sistem bilangan heksadesimal, yaitu kombinasi angka dan huruf seperti 06 atau F0 yang terdiri dari opcode dan operan. Untuk mode pengalamatan CPU sendiri, yang pertama itu ada beberapa dari metode pengalamatan CPU ini. Yang pertama ada immediate addressing, yang mana dia itu cepat, sangat instan, yang mana cara kerjanya dan lokasi datanya sendiri itu konstan dan langsung tertanam di paket instruksi itu sendiri. Kemudian ada register addressing, dimana itu adalah saku internal, data disimpan di register internal CPU tanpa melakukan lookup ke RAM luar. Kemudian ada direct absolute addressing, yaitu alamatnya itu pasti di situ aja. Jadi instruksinya itu memuat alamat memori RAM fisik yang dimana tujuannya itu udah ada gitu loh.
Kemudian ada indirect addressing, dimana dia punya double pointer. Dia bisa memuat penunjuk yang ada pada alamat memori lain. Sekian penjelasan dari tugas UTS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.